Surah Al-Mulk merupakan salah satu surat yang mempunyai keutamaan. Surah ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan surah Munjiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna suratan fil Quran 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat di dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya adalah 30 ayat, yang surat itu memberikan syafaat kepada sahibnya, kepada orang yang biasa membaca surah ini, hatta ghufira lahu, sampai dia diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surah itu adalah surah Tabarak ini, surah Al-Mulk. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, suratun fil Quran khasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah. Ada satu surat di dalam Al-Quran yang dia sangat membela pemiliknya sampai bisa memasukkannya ke surga. Surah itu adalah surah Tabarak, tabarakalladzi biyadihil mulk. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya surah Al-Mulk ini adalah surah Al-Mani'ah, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adabil qabri. Bahwasanya surah Al-Mulk itu adalah surat yang nantinya bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Di dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyatakan, inna rajulan mimman kana qablakum mata wa laisa ma'ahu syai'un min kitabillah illa tabarak. Ada seseorang yang meninggal dunia dan dia tidak punya apa-apa, amalnya sedikit, tidak punya dari hafalan kecuali surah Tabarak ini. Ketika dia sudah diletakkan di dalam kuburannya, maka datanglah malaikat. Surah Al-Mulk ini ada di hadapan orang yang dikuburkan ini. Malaikat menyatakan, saya tidak ingin menyentuh kamu. Kamu adalah bagian dari kitab Allah. Maka kalau kamu ingin memberikan pertolongan kepada orang ini, hendaklah kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka surah ini kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, ya Rabb, inna fulanan amada ilayya min baini kitabika fata'allamani wa talani. Ya Allah, fulan ini sengaja menghafalkan saya, dia mempelajari saya, membaca saya ada di dalam hatinya, di dalam dirinya. Maka kalau engkau hendak menyiksa dia, berarti engkau menyiksa aku. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada seorang yang biasa membaca surah Al-Mulk ini. Makanya disebut dengan surah Al-Mani'ah, munjiyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjihi min adabil qabri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat menyatakan, la wadattu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Saya berharap, saya sangat menginginkan bahwa surah Al-Mulk ini ada di setiap dada setiap umatku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar setiap kita ini mempunyai hafalan surah Al-Mulk ini. Di dalam satu riwayat Abdullah bin Abbas itu juga menyatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu hadis
yang dengan itu kalian akan berbahagia. Ya, qala iqra tabarakalladzi biyadil mulk, bacalah surah Tabarak ini, wa'allimha ahlaka wa jami'a waladika wa sibyani baitika wa jiranika fa innahal munjiyah wal mujadilah. Baca surah Tabarak, ajarkan kepada anggota keluarga kamu, ajarkan kepada anak-anakmu, ajarkan kepada anak kecil yang ada di rumah kamu, ajarkan juga kepada tetangga-tetanggamu, karena surah ini adalah surah munjiyah yang akan menyelamatkan. Bahkan juga disebut dengan al-mujadilah, yang akan membantah yaumal qiyamah inda rabbiha liqari'iha. Nanti surah ini akan datang memberikan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang surah ini merupakan salah satu surah yang mempunyai fadilah yang sangat penting. Dianjurkan untuk banyak dibaca. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dinyatakan sebelum tidur membaca Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surah As-Sajdah dan surah Tabarak ini.